Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ramadan dengan NIM 2416030091 dari Universitas Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan membahas tiga materi statistik, yaitu uji normalitas, homogenitas, dan yang terakhir uji T. Kita masuk ke file yang pertama. Seperti yang sudah saya terapkan di video yang sebelumnya, di situ diterapkan bahwa cara mengcopy data yang ada di Excel ke SPSS, yaitu dengan cara memblok semua data yang ada, lalu di Ctrl C, pergi ke SPSS, ke data view, lalu lakukan paste with variables name. Nah, biasanya untuk nomor saya akan melakukan cut. Boleh di cut, boleh juga tidak, tergantung kemauan teman masing-masing. Lalu kita masuk ke materi pertama, yaitu uji normalitas dengan cara masuk ke analyze, pilih descriptive statistics, pilih explore, di dependent list masukkan kinerja dan motivasi, lalu pilih plot, pilih normality plot with test, continue, lalu oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia datanya. Lalu lakukan hal berulang, yaitu ulangi lagi, masuk ke analyze, descriptive statistics, masuk ke explore lagi, keluarkan yang di dalam ini, masukkan kepuasan kerja dan etos kerja. Cek dulu apakah sudah benar normality plot with text-nya sudah terpasang atau tidak. Lalu pencet OK. Nah, ini data dari kepuasan kerja dan etos kerja. Nah, dengan itu materi pertama sudah selesai, yaitu uji normalitas. Kita masuk materi kedua, yaitu homogenitas. Pergi ke compare means, pilih yang paling bawah, one way ANOVA, masukkan kinerja di dependent list, motivasi ke faktor. Nah, ini akan kita lakukan berulang-ulang sebanyak 3 kali. Jangan lupa pastikan di option itu homogeneity variance testnya dicentang dulu. Lalu pencet continue. Lalu oke. Nah, ini dia test of homogeneity of variance. Ini kinerja. Lakukan berulang seperti tadi. Masuk lagi ke compare means, ke one way ANOVA, keluarkan motivasi tadi, masukkan kepuasan ke sini. Kan hal berulang, masukkan kepuasan di vektor. Jangan lupa dicek optionnya, homogeneity-nya sudah harus dicentang. Lalu pencet OK. Nah, lalu lakukan hal yang berulang lagi. Keluarkan kepuasan tadi, masukkan etos kerja ke vektor.
Nah, cek lagi apakah yang tadi masih dicentang atau tidak. Lalu lakukan oke. Nah, di sini kita bisa lihat di signifikasinya. Kalau 00 seperti ini berarti datanya tidak wajar karena dia di bawah 0,5. Baiklah, itu saja untuk tes homogenitas. Kita masuk tes terakhir yaitu tes uji T. Untuk uji T kita pakai data yang ini. Karena sebelumnya ada kesalahan di data, saya akan mengganti terlebih dahulu. Di blok semuanya, pilih find and select, replace. Nah, di sini karena di sini kesalahannya tuh di L00, kita akan ganti ke 100 dulu terlebih dahulu. Setelah di replace all, kita bisa melanjutkan datanya, kita kontrol copy seperti yang tadi. Oh ya, sebelumnya kita buat file yang baru karena ini sudah beda ketentuan. Kita akan membuat uji T. Buat new, baru ke data. Lakukan seperti yang pertama yaitu paste with variables name. Untuk nomor boleh di-cut, boleh tidak, tergantung kemauan teman masing-masing. Kalau saya akan meng-cut-nya. Lalu ke analyze lagi. Kita masuk ke compare means. Nah, kita ulangi lagi seperti yang di awal tadi ke one way ANOVA. Nah, teman-teman bisa masukkan jenis kelamin di vektor, nilai statistik di dependent list. Kita sama seperti tadi ya, kita tetap centang homogenitinya karena kita bakal mengecek homogen untuk nilai statistik. Lalu oke. Nah, ini dia hasilnya. Yang perlu diperhatikan adalah sig ini, apakah dia sudah pas di atas 0,05. Lalu lihat lagi ke analyze, ulangi seperti tadi, ke compare means, one way ANOVA, keluarkan yang nilai statistik tadi, masukkan nilai statistik metode, pastikan homogenitinya sudah dicentang, lalu oke. Nah, ini dia 2 tadi. Perhatikan 0,727 di sig 1-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke uji T. Ke analyze, masuk ke compare means, pilih independent sample test. Di sini jenis kelamin kita masukkan di grouping variable, nilai statistik metode kita masukkan di paling atas yaitu test variable. Untuk ini kita akan ganti di define groupnya, dipencet dulu yang ini, karena kalau nggak dipencet nggak akan muncul define groupnya. Masukkan grup 1 untuk 1, grup 2 untuk 2. Continue. Oke. Nah, ini adalah t-test, uji t-nya, uji t-testnya. Nah, kita lihat di signifikasi 2-nya. 899, 899. Lalu ulangi lagi seperti yang tadi. Masuk ke compare means, ke independent sample t-test. Keluarkan yang nilai statistik metode tadi, masukkan nilai statistik metode yang satu lagi. Jangan lupa dicek apakah define groupnya sudah sama. Lalu oke. Nah, ini adalah yang terakhir. Kalau untuk t-test selalu lihat signifikasi 2-nya. Sig 1, sig 2.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.